Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Pada semangat kan ya, pada makan siang kan? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya udah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Supaya selalu dimudahkan lah dalam kegiatan, baik itu berkegiatan di rumah maupun di sekolah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu izin presentasi terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak masuk hari ini siapa ya anak-anak? Marisa. Marisa. Ya, Aisyah, siapa lagi? Citra Dewi sama Desta. Kenapa? Mau sakit? Sakit. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kita kemarin belajar tentang terkait penyimpanan arsip sistem tanggal. Sekarang kita akan melanjutkan ke penyimpanan arsip sistem objek. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu bisa mereview kembali terkait materi yang sistem tanggal kemarin ya. Setelah Ibu mengoreksi tugas-tugas kalian ini, secara keseluruhan sebenarnya sudah baik. Dari cara kalian mengarsip, dari cara kalian mengindeks dan sebagainya itu sudah cukup baik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu penyimpanan arsip sistem objek. Nah, diharapkan untuk pembelajaran hari ini kalian bisa tahu nih gimana sih caranya menyimpan arsip menggunakan sistem objek. Nah, sebelum masuk nih, Ibu mau tanya dulu, buat kalian ada yang tahu nggak sih apa sih itu penyimpanan arsip menggunakan sistem objek? Oke, silahkan. Penyimpanan arsip menggunakan sistem objek ialah penyimpanan arsip yang didasarkan dengan urutan dari objek. Oh ya, terus sekali beri tepuk tangan dong anak-anak. Betul sekali ya jawabannya. Jadi sistem objek ini merupakan sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan kelompokan nama orang atau nama instansi urut sesuai abjad A sampai Z. Nah, kalau untuk surat masuk itu biasanya yang diindeks itu adalah nama si pengirim surat. Sedangkan kalau surat keluar itu yang diindeks perusahaan yang akan dikirimkan surat. Nah, fungsi utama dari sistem abjad ini yaitu kalian harus tahu bagaimana sih caranya mengindeks. Dan biasanya yang diindeks itu yang sering muncul itu nama perusahaan atau nama orang. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan bagaimana sih cara mengindeks itu. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh yang pertama yaitu PT Pos Indonesia. Nah, untuk cara mengindeksnya sebenarnya kalau perusahaan itu gampang sih, tinggal nggak perlu dibalik. Jadi tetap Pos Indonesia tinggal PT-nya ditaruh di belakang. Seperti yang ada di contoh, unit satunya itu ada Pos, unit keduanya Indonesia, unit ketiganya itu perseroan, dan unit keempatnya terbatas. Nah, itu PT itu boleh disingkat atau mau dijabarin, silahkan serah kalian. Dan untuk kodenya itu PO. Jadi untuk kode itu diambil dua kata dari unit pertama. Nah, selanjutnya ada contoh lagi nih, yang nama perusahaannya itu terdiri dari tiga kata, yaitu PT Surya Sarana 5. Nah, itu juga nggak perlu dibalik dengan Surya Sarana 5 PT, lalu untuk kodenya SU. Nah, untuk nama perusahaan yang menggunakan bahasa Inggris itu tidak perlu dibalik. Contohnya ada Asi Komputer, nah itu nggak perlu dibalik. Tetap sama menjadi asli komputer. Dan selanjutnya ada contoh lagi nih, yaitu mengindeks nama orang. Nah, kalau mengindeks nama orang itu dari yang akan di belakang itu pindah ke depan. Contohnya yang pertama ada Ema Rahma. Jadi Rahma Ema, lalu kodenya jadi MA. Nah, terus untuk selanjutnya ada nih yang tiga kata, yaitu Bambang, Yudi, Aku. Nah, itu akunya dipindah ke depan jadi Aku, Bambang, Yudi, dan kodenya Aki. Seperti itu anak-anak, apakah paham terkait mengindeks? Oke, baik. Kalau gitu kita langsung praktek aja kali ya, biar kalian itu paham gimana caranya mengindeks. Nah, ini dicontohkan nih. Udah semuanya udah pada kamu semua kan ya? Sudah. Oke, kita ambil contoh yang pertama nih. Ada dari surat yang dikirimkan ke PT Naga Pratama. Nah, gimana cara mengindeksnya? Pratama PT. Lalu kodenya berarti oke, benar. Satu lagi juga
lagi nih, PT Dian Aneka Persada. Gimana cara menulisnya? Dian PT. Aneka Persada PT. Oke, seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu izin menyampaikan untuk deadline tugas gimana sih menggunakan sistem abjad ini. Kita sepakati untuk deadline-nya 1 minggu ya, siap kan? Siap. Oke, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya diharapkan tugas-tugas kalian untuk penerimaan sistem abjad ini udah selesai semuanya, udah berdisposisi, udah kayaknya udah selesai, tentang klasifikasi udah selesai semua pokoknya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan ambil nilai dan melakukan filing kabinet selanjutnya. Seperti itu ya anak-anak, dapat dipahami semuanya? Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, seperti yang udah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk ambil nilai terkait penyimpanan hasil menggunakan sistem abjad menggunakan filing kabinet. Nah, untuk menggunakan filing kabinet ini, karena kita kan kemarin menggunakan buku agenda tunggal, jadi surat masuk dan juga surat keluarnya itu berarti digabung. Nah, di dalam buku, di dalam filing kabinet ini udah ada guide-guide dan juga di dalamnya ini sudah ada tab-tab yang didasarkan pada indeks yang ada di surat. Nah, langsung Ibu contohkan aja ya. Untuk yang pertama nih, ada surat dari PT Dian Aneka Persada. Berarti dia masuk ke guide yang mana nih, untuk apa nih? Nah, di dalam sini itu ada tab-tabnya nih, ada DA, DI, dan juga DW. Karena ini di sini indeksnya adalah DI, berarti kita masukinnya di dan nanti diletakkan di belakang DI. Masangnya seperti ini. Sampai sini paham anak-anak? Oke, untuk selanjutnya untuk singkat waktu kita langsung mulai ambil nilai aja kali ya. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar nih buat kalian itu praktek penyimpanan sistem abjad di filing kabinet. Nah, secara keseluruhan sebenarnya waktu kalian pengambilan nilai itu hasilnya sudah baik, nilai-nilai kalian juga sudah bagus-bagus juga. Tapi ada beberapa hal yang mau Ibu evaluasi, yaitu terkait tugas kalian yang ada di Stellar itu. Waktu Ibu nilai tugas kalian itu masih ada beberapa kesalahan-kesalahan yang bisa terbilang cukup fatal ya, yaitu pas ketika kalian itu pemasangan jahit. Nah, yang paling utama dalam arsip itu kan kunci utamanya adalah arsip itu mudah untuk ditemukan kembali. Jadi Ibu harap dengan evaluasi ini ke depannya kalian bisa lebih belajar lagi untuk penataan guide-nya itu bisa lebih rapi. Seperti itu anak-anak, apakah dapat dipahami untuk evaluasi terkait penyimpanan sistem abjad? Oke, baik, karena pembelajaran hari ini udah, karena jamnya Ibu udah mau habis, belum Ibu tutup nih. Ada yang berani buat menarik kesimpulan terkait pembelajaran penyimpanan sistem abjad? Silakan. Kesimpulannya, penyimpanan arsip sistem abjad merupakan arsip yang dibiasakan pada administrasi atau nama orang yang disatukan sesuai abjad A sampai Z. Pada penerapan
surat masuk dapat di-index berdasarkan nama perusahaan pengirim surat, sedangkan surat keluar di-index berdasarkan nama perusahaan yang mengirim. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dong bersama. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran kita terkait penyimpanan arsip sistem abjad. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, selanjutnya nih, kita akan belajar untuk penyimpanan arsip sistem wilayah. Mungkin kalian bisa baca buku dulu atau browsing-browsing di internet buat ada gambaran gimana sih penyimpanan arsip sistem wilayah. Seperti itu ya anak-anak, dapat kami. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.